Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Farhan Mubarok dengan NIM 19220276. Saya di sini ingin melakukan ujian HER atau saya akan mengulang tentang pelajaran arsitektur enterprises. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan arsitektur enterprises untuk meningkatkan efisiensi layanan Traveloka menggunakan metode TOGAF ADM. Itu judul yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Dan di dalam peraturannya disuruh menunjukkan SIM. Di sini saya sudah menunjukkannya. Oke. Kemudian saya akan lanjut mempresentasikannya. Semoga nilai saya bisa lebih baik dengan saya mengikuti ujian HER ini. Perusahaan digital menghadapi tantangan besar. Dalam hal ini, integrasi sistem informasi. Traveloka sebagai salah satu platform perjalanan dan gaya hidup terbesar di Asia Tenggara harus mampu menangani kebutuhan pasar yang dinamis. Lonjakan transaksi saat musim liburan serta kompleksitas teknologi yang terus berkembang. Tanpa arsitektur yang jelas, resiko yang muncul adalah tumpang tindih sistem, biaya teknologi informasi yang membengkak, dan ketidaksesuaian antara strategi bisnis dengan teknologi. Oleh karena itu, saya menggunakan pendekatan enterprise architecture dengan metode TOGAF ADM yang memberikan panduan sistematis untuk merancang dan mengelola arsitektur perusahaan. Dengan cara ini, Traveloka dapat menjaga efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas layanannya. Sekarang kita akan menuju ke rumusan masalahnya. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan ada 3 masalah utama. Yang pertama itu, bagaimana merancang arsitektur enterprises yang aktif untuk meningkatkan efisiensi layanan Traveloka. Yang kedua, komponen dan proses bisnis apa saja yang perlu dioptimalkan agar layanan lebih efisien. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengintegrasikan teknologi serta sistem informasi yang ada sehingga tidak terjadi redundasi atau gangguan layanan. Rumusan masalah ini menjadi dasar penelitian kami dan akan dijawab melalui kerangka TOGAF ADM. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang arsitektur enterprises yang efektif, mengidentifikasikan komponen dan proses bisnis yang perlu dioptimalkan, serta mengembangkan roadmap integrasi teknologi dan sistem informasi. Dengan tujuan ini, kami berharap Traveloka dapat meningkatkan kualitas layanan digital, mengurangi biaya operasional, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Jadi, penelitian ini bukan hanya teoritis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang bisa diterapkan. Sekarang kita akan membahas tentang landasan teori. Enterprises architecture dapat diibaratkan sebagai cetak biru organisasi. Ia menghubungkan bisnis, data, dan aplikasi. Agar selaras dengan strategi perusahaan. Sedangkan TOGAF ADM adalah metodologi yang paling populer untuk merancang arsitektur enterprises. ADM terdiri dari tahapan mulai dari primary phase, architecture vision, business architecture, information system architecture, hingga
teknologi, arsitektur, ada 5. Dengan TOGAF ADM, organisasi dapat memastikan bahwa setiap keputusan bisnis didukung oleh sistem informasi yang tepat, sehingga efisiensi dan daya saing meningkat. Banyak perusahaan besar, termasuk fintech di Indonesia, sudah membuktikan efektivitas TOGAF dalam mengurangi redundasi sistem dan meningkatkan koordinasi antar divisi. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian kami terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, struktur literatur mengenai teori EA, TOGAF, manajemen layanan digital. Dan yang kedua, pengumpulan data melalui observasi layanan Traveloka dan wawancara dengan stakeholder eksternal, yaitu para pengguna. Dan yang ketiga, perancangan arsitektur menggunakan TOGAF ADM mulai dari preliminary fase hingga bisnis arsitektur. Dan yang terakhir, evaluasi blueprint dengan melihat SLE, efisiensi proses, serta tingkat kepuasan pengguna di dalam aplikasi Travelokanya. Hasil akhir dari metodologi ini adalah blueprint arsitektur enterprise Traveloka yang dapat dijalankan landasan pengembangan sistem di masa yang akan mendatang. Nah, di dalam metodologi penelitian ini, langkah-langkahnya itu ada, kita akan mulai, lalu studi literatur, lalu kita akan mengumpulkan sejumlah data. Selanjutnya itu datanya akan dimulai kepada perancangan. Kita akan merancang arsitektur enterprise-nya. Kemudian kita akan mengevaluasi agar menimbulkan hasil, lalu kemudian selesai. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi isu Traveloka. Kami menemukan sejumlah isu dalam layanan Traveloka. Pertama, dashboard aplikasi terlalu ramai sehingga seringkali membingungkan para penggunanya. Solusinya adalah redesign UI atau UX dengan prinsip modular. Yang kedua, gangguan pada metode pembayaran yang biasanya diatasi dengan integrasi payment gateway redundant. Yang ketiga itu ada respon customer service yang lambat, dapat diperbaiki dengan chatbot berbasis AI. Kita sudah sering lihat ya, chatbot AI itu kadang sudah digunakan di marketplace, terutama pada toko oranye dan toko hijau. Ya, seperti itulah. Respon lebih cepat mungkin akan lebih menenangkan para calon customer-nya. Yang keempat itu integrasi mitra yang tidak konsisten, bisa diatasi dengan standarisasi API. Yang kelima, promo yang kurang transparan, dapat diperbaiki dengan sistem validasi harga yang otomatis. Terkadang itu di aplikasinya itu dia sudah menunjukkan harganya, tetapi ketika saat kita mau memesan sebuah layanan servisnya, di situ kadang ada harga yang masih belum dimasukkan. Kadang ya bisa terjadi rancu dalam harganya lah. Kadang bisa naik banyak sekali lompatan harganya. Yang keenam, manajemen reservasi yang belum optimal, bisa ditingkatkan dengan arsitektur berbasis event driven untuk notifikasi real time. Ya, notifikasinya harus saat kita melakukan transaksi ya langsung ada gitu. Itu saran kita akan mengidentifikasi isu itu. Semua isu ini kami jawab dengan solusi bisnis dan solusi sistem informasi yang terintegrasi. Di
sini juga saya akan mengidentifikasikan ruang lingkup dari organisasi EA, yaitu ada infrastruktur, perancangan dan pengembangan platform, manajemen SDM, pengembangan produk dan teknologi. Oke. Di dalamnya juga ada perancangan program dan kegiatan, penyusunan kebijaksanaan, layanan digital, pelaksanaan program layanan digital. Ya, itu termasuk dalam value chain organisasi penjual. Kita juga sudah mengidentifikasi isu organisasinya, yaitu ada, bisa dilihat contohnya di sini. Nah, bisa dilihat situ ada urutannya, nomornya ada kita ada ambil 8 isu pada organisasinya. Ada aktivitas, permasalahan, tolak ukur. Nah, nanti akan seperti ini. Inilah contohnya, aktivitasnya, contoh permasalahan dan tolak ukur. Contoh saya ambil satu aja ya, biar tidak terlalu lama. Pengguna menjelajahi berbagai pilihan penerbangan, akomodasi dan lain-lain. Permasalahannya itu dashboard terlalu ramai dan tidak intuitif. Terlalu banyak elemen visual yang tidak terlalu penting. Pencarian produk, tiket ataupun hotel. Sekarang kita akan lihat tabel membuat konsep solusi. Di sini ada 8 juga, karena tadi ada isunya ada 8 dan konsep solusinya ada 8. Ini ada tabel-tabelnya, itu ada urutan nomornya, aktivitasnya, permasalahan, solusi bisnis, dan solusi sistem informasi. Yang pertama, saya akan kembali lagi ya, seperti yang pertama. Saya akan memberikan contoh satu aja. Pengguna menjelajahi berbagai pilihan penerbangan, akomodasi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada permasalahannya. Permasalahannya tetap sama ya. Dashboard terlalu ramai dan tidak intuitif. Terlalu banyak elemen visual yang tidak terlalu penting. Solusi bisnisnya, di sini ada solusi bisnisnya, yaitu simplifikasi layanan dan segmentasi fitur. Jadi lebih mudah lagi untuk dipahami oleh sebagian user. Solusi sistem informasi. Di sistem informasi kita akan lebih baik meredesain UI atau UX menggunakan prinsip modular yang lebih responsif. Jadi pengguna lebih bisa menikmati aplikasinya dan lebih mudah untuk menjalankan aplikasinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas arsitektur vision. Visi Traveloka adalah menjadi perusahaan teknologi terdepan yang memudahkan perjalanan dan gaya hidup pada masyarakat. Misi mereka mencakup penyediaan layanan digital yang inovatif, pengembangan SDM, serta kolaborasi strategis dengan mitra. Tujuan yang ditetapkan antara lain kepuasan pelanggan di atas 90%, retensi pengguna meningkat 15% per tahun. Cukup signifikan. Meluncurkan minimal 2 fitur inovatif setiap tahunnya, serta uptime sistem lebih dari 99,9%. Semua ini menjadi dasar rancangan arsitektur enterprises yang kami buat, sehingga setiap solusi yang diusulkan selaras dengan visi dan misi pada perusahaan Traveloka. Dalam penerapan TOGAF ADM, stakeholder memiliki peran yang berbeda. Misalnya, CEO bertanggung jawab penuh dalam fase vision. Tim IT OPS bertanggung jawab di fase teknologi arsitektur.
dan vendor teknologi berperan dalam integrasi sistem. Rachimetric membantu memastikan setiap stakeholder jelas perannya, apakah responsible, accountable, consulted, atau informed. Dengan pembagian peran yang jelas, proses pengembangan arsitektur dapat berjalan lebih struktur dan minim konflik. Hal ini penting karena Traveloka memiliki ekosistem yang kompleks dengan banyak pihak yang terlibat. Oke, sekarang adalah kesimpulan dan saran dari kita. Kesimpulannya, penerapan TOGAF ADM dapat membantu Traveloka meningkatkan efisiensi layanan digital, mengurangi redundansi sistem, dan memperkuat integrasi teknologi. Blueprint arsitektur yang kami buat mencakup solusi bisnis dan sistem informasi untuk isu-isu utama. Saran kami adalah agar implementasi dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkelanjutan serta memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis. Dengan begitu, Traveloka dapat terus berkembang sebagai platform perjalanan dan gaya hidup yang andal, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.